Salam jumpa kembali saudara. Pada video yang lalu, saya sudah menerangkan untuk Anda tahap pertama dari doa Lectio Divina, yaitu Lectio, yang artinya membaca. Pada video kali ini, saya akan menerangkan untuk Anda tahap kedua dari doa Lectio Divina, yaitu meditatio. Kalau pada tahap pertama, Lectio, kita diharapkan lewat membaca dan mampu mendengarkan sabda Tuhan sampai akhirnya kita mampu memegang satu pesan pewahyuan yang diberikan Tuhan pada masa sabda itu ditulis. Maka pada saat proses meditatio, kita menggunakan pesan sabda Tuhan yang kita temukan di dalam proses Lectio itu tadi, kita pergunakan sebagai kaca untuk melihat kehidupan kita sampai akhirnya kita dapat menemukan apa pesan Tuhan untuk saya di saat ini. Meditatio tidak lain dan tidak bukan mempunyai arti merenungkan secara mendalam. Untuk menjelaskan lebih dalam lagi, maka saya menggunakan analogi tentang lebah madu. Pada saat lebah madu keluar dari sarangnya dan bertemu dengan bunga-bunga, yang dilakukan adalah lebah itu mengambil sari-sari bunga dan setelah cukup diambil, ia kembali ke sarangnya. Untuk apa? Mengubah sari bunga menjadi madu. Demikian juga setelah kita lewat proses Lectio menemukan inti pesan, maka kita diharapkan kembali masuk ke dalam diri kita. Untuk apa? Menemukan pesan itu dalam konteks hidup kita saat ini. Apa yang diberikan oleh Tuhan? Para saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan, lebah untuk mendapatkan madu tidak mungkin sekali kerja jadi. Demikian juga sebenarnya proses meditatio, merenungkan dan merenungkan tidak bisa sekali jadi. Kita bisa belajar dari kerbau ataupun sapi yang pada saat makan dia menggunakan proses memama biak, maka pada saat kita mengulang-ulang sabda Tuhan itu tadi, seperti sapi yang memama biak, kita pun juga mengunyah-ngunyah sabda Tuhan itu sampai akhirnya betul-betul menemukan pesan yang untuk pribadi saya saat ini. Para saudara yang terkasih, mungkin Anda bisa bertanya, bagaimana caranya secara konkret, Romo? Saya tunjukkan. Pada saat saya membaca Matius 5 ayat 44, saya menemukan inti pewahyuannya adalah kasihilah musuhmu. Maka pada saat saya menggunakan ayat ini untuk melihat diri saya, maka pada saat proses meditatio yang terjadi adalah saya mulai menyadari ternyata saya pun mempunyai musuh. Dan pengalaman-pengalaman masa lampau berkaitan dengan saya bertengkar dengan orang lain, bagaimana saya juga tidak baikan dengan beberapa orang, maka saya pelan-pelan menyadari bahwa saya mempunyai musuh. Berikutnya, saya
juga mulai melihat apakah saya mampu melihat musuh saya. Ternyata tidak bisa. Saya seringkali mendiamkan. Saya seringkali tidak menyapa. Kalau toh saya bertanya apakah saya berdoa bagi mereka yang menganiaya saya, musuh saya itu tadi, saya seringkali tidak melakukan itu. Sehingga dari sini saya bisa melihat bahwa pada saat meditasio, sabda Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Mampu membuka topeng-topeng saya, kemunafikan saya. Dan pada saat itu, saya pun juga merefleksikan, kalau toh saya tetap pada jalan yang saya hidupi, maka saya tidak beda dengan orang-orang yang ada di luar. Kalau saya ingin sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya, tentu saya harus mengubah mindset saya, cara pandang saya. Sehingga dengan itu yang terjadi adalah saya harus berubah menjadi orang seperti yang diajarkan oleh Yesus, mengampuni musuh. Para saudara yang terkasih, bila proses meditasio ini bisa berjalan dengan baik, maka kesadaran baru ada di dalam diri saya dan saya menemukan pewahyuan secara pribadi untuk diri saya. Tentu saja, proses ini tidak berhenti hanya di situ. Tetapi proses ini akan masuk ke dalam tahap berikutnya dari doa Lectio Divina, yaitu oratio. Tentang tahap ketiga dari doa Lectio Divina oratio, saya akan terangkan kepada Anda di video saya berikutnya. Sampai jumpa.